ini kan di minimarket ya nerima, tapi mungkin berapa hari ke depan dia tidak secara kontan kan. Kita ya udah terima kasih banyak itu juga kan. Mungkin kita cari model pemasaran yang langsung ke konsumen kali ya. Nah begitu. Kalau di tetangga secara langsung ya walaupun 20.000, 15.000, 10.000 itu langsung. Itu yang Mang Dadang mungkin karena ya ibaratnya kurangnya modal, Mang Dadang belum siap ya di situ lah. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Oke Pak. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel YouTube-nya Desa Bicara. Nah ini masih di Desa Krayan Bahagia. Nah bapak yang membonceng saya ini merupakan salah satu pelaku UMKM yang mengelola atau memproduksi gula dari pohon sawit. Nah ini kesempatan yang baik. Kami dari Desa Bicara berkesempatan mengikuti Bapak ini ke lahannya gitu ya, melihat proses pengumpulan bahan untuk dibuat jadi gula. Oke. Ini kita sudah berada di lahannya Mang Dadang ya. Nah, Bapak ini panggilannya Mang Dadang. Nah, di sini dia mengambil bahan dari batang sawit untuk dibuat gula semut ya. Oh ini udah ditebang sebagian ya Pak? Sudah, rencana ini kan dilakukan. Tebang semua. Ya. Ngapain harus kita tebang semua? Oh masih ada buah. Kalau memang istilahnya pemasaran belum ini. Belum ini ya, belum ada. Saya kenapa? Oke. Yang penting ngereyeh gitu. Jangan sampai katanya betul Kak pembuat gula. Ada gulanya nggak ada. Nah. Nggak ada produk pula bilang Pak. Jalan aja dulu. Siap, gitu. siap. Nah ketika yang betul sudah ada. Ada peminat baru ya. Kenapa kadang-kadang kan gitu. Untuk apa kita produksi banyak-banyak kan gitu. Kalau memang ini juga ini gitu. Betul. Jadi ketika ada gula ada gitu. Jangan dibuatnya bikin gula, mau lihat gulanya nggak ada, wah gimana ini? Oh ini yang udah disadap ya. Iya. Dari penyadapan sawit ya yang sudah tidak produktif gitu ditebang, terus pohonnya masih bisa disadap untuk kebutuhan pembuatan gula. Nah ini tadi tidak netes ya. Ya ini coba kita model penyadapannya setelah ditebang ya, bukan di atas pohon. Iya. Nah, ini. Jadi biasanya kita pagi sore dilakukan penyadapan dan pemanenan hasil sadapan. Ya karena manis, lebah atau tawon gitu ya, cukup tertarik dengan airnya. Nah itu menetes tuh, mulai muncul. Kalau Bapak Ibu bisa lihat. Kadang lah. Ya pasokan harian lah ya. Karena kenapa?
ya ini kan ya itu tadi ketika misalkan kita harapkan dari sini pun di pasaran ini bukan katanya ada nggak pasaran, ada, cuman yang mengharap Mang Dadang itu diproduk sekarang Mang Dadang bisa andalkan begitu. Iya, bisa. Maksudnya kita produksi langsung jadi gula, terus bisa ada langsung laku gitu ya. Maksud ini laku gitu. Kalau saat ini kan di minimarket ya nerima, tapi mungkin berapa hari ke depan dia tidak secara kontan kan. Ya udah terima kasih banyak itu juga kan. Mungkin kita cari model pemasaran yang langsung ke konsumen kali ya. Nah, begitu. Kalau di tetangga secara langsung ya walaupun 20.000, 15.000, 10.000 itu langsung. Itu yang Mang Dadang mungkin karena ya ibaratnya kurangnya modal, Mang Dadang belum siap ya di situ lah. Nah, mungkin Mang Dadang kalau punya yang lain lagi misalkan mungkin nggak terlalu repot gitu. Karena Mang Dadang itu ya boleh dikatakan ya hanya mengandalkan ini gitu kan. Mengandalkan dari ini ya walaupun sekarang Mang Dadang serabutan. Betul. Mang Dadang serabutan ya juga butuhnya sekarang kerja, sekarang juga uangnya ya. Nah, kalau ibaratnya paling lambat lah misalkan 3 hari masih mungkin kita bisa ngutang dulu lah ke tangga misalkan kan. Nah, kalau ibaratnya anggap kayak di proyek-proyek Mang Dadang juga pernah mungkin maaf aja bukan tidak semua proyek, namun Mang Dadang pernah ngikut proyek sampai sebulan seperti itu. Karena Mang Dadang hanya itu gitu yang diandalkan gitu. Berarti ini lahan punya warga atau punya Mang Dadang? Punya warga. Oke, berarti orang tua ini kan gitu. Karena orang tua kan kemarin itu rencana mau bikin rumah di sini. Di sini. Jadi ini juga ada penawaran di sebelah situ tetangga. Tapi kan Mang Dadang nanti dulu, sayang. Gula Gaubin. Tapi dengan secara kita bayar, otomatis mereka itu bukan itu. Yang penting saya kerja dapat bayaran kan begitu. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana Mang Dadang mau ngajak orang atau teman lain ya Dadang sendiri diandalkan dari hasil ini ya pemasaran masih susah ya. Nah, pada dasarnya itu ya akses pasar penjualan gitu ya yang bisa langsung dari hasilnya terus bisa langsung didapatkan, mungkin akan menarik teman-teman lain juga untuk bisa terlibat ya. Bahkan Mang Dadang itu ya istilahnya yang mau membuktikan gitu. Mungkin kan kalau Mang Dadang juga sudah boleh dikatakan ya istilahnya kelihatan gitu ya. Betul. Secara otomatis tanpa dia harus diajak Mang Dadang pun dia akan tertarik. Kan bertanya-tanya, kok bisa begini Mang Dadang ya gitu. Nah, untuk saat ini Mang Dadang memang ya memang Mang Dadang secara jujur ya tidak gampang merintis ini. Mang Dadang bahkan ini sudah 2 tahun. 2 tahun lebih lah begitu ya. Jadi ya, sampai saat ini juga Mang Dadang masih proses ini. Betul. Iya, itu. Oke. Ya, dibantu-bantu Bang. Siapa? Sama-sama, nanti kita coba. Bantu promosi ya. Ini kalau misalkan yang penting kita kan sudah berusaha. Ya. Apa yang harus kita perbaikin misalkan. Nah, selesai kita ngobrol melihat prosesnya, semoga ke depan UMKM atau usaha Mang Dadang ini bisa lebih berkembang gitu ya, kan produknya bisa diserap oleh pasar gitu, karena memang gula semut yang berbahan dari sawit ini juga sebenarnya ada peminatnya, juga karena sawit yang sudah tidak produktif lagi di usia 25 tahun itu untuk saat direplanting atau kemudian diganti tanamannya masih bisa dimanfaatkan. Ini yo kalau cuman setengah jam aja bisa 2 gelasan kan gitu. Makanya kata orang tua harus sabar. Betul. Air nira aja cina setetes-setetes dikumpulkan jadi banyak ya ini gitu. Jadi kata orang itu segala sesuatu itu cina jangan ini setetes aja lama-lama banyak cina. Nah ini hasilnya kan. Tuh kan. Betul. Tadi kan. Nah malam harinya
Saya berkesempatan bersama dengan Pak Kades, Pak Iwan Himawan di rumah, di sekretariat, di sekitar Ini Pak, kantor kecamatan Longikis ya. Kita coba menyeduh. Ada beberapa produk juga yang dikembangkan oleh Mang Nadang ini gitu loh. Jadi produk gula semutnya itu di mix dengan kopi langsung sehingga siap seduh. Nah, malam ini kita mencoba bagaimana rasanya gitu. Ini kopi yang sudah di mix dengan gula semut sawit gitu. Gula semut yang berasal dari sadapan sawit gitu. Nah, ini kita coba seduh, coba nikmati. Ini kan kapal tikus bukan Pak Kades. Oh gitu. Ya, berhubung kemarin dia ngirim 1 bungkus, wah coba ini kita. Enggak, kan mau ada tamu dia. Makanya saya bawa. Nah, ini kita mau nyoba seduh gulanya saja, gulanya dengan air panas ya. Gula semutnya hanya diaduk dengan air panas. Nah, gula semutnya memang tidak bening seperti gula biasanya, tetap ini rada sedikit coklat gitu ya. Karena baru pertama kali juga mencoba gula semut sawit ini gitu ya. Kita pengen tahu rasa originalnya ketika hanya diseduh dengan air panas. Jangan di piring laletik, gelas laletik, jangan deh. Kopi itu kan selera. Ada orang yang pahit, ya. bagaimana? Ya. Ada yang suka manis, bagaimana? Tapi bagus sebenarnya. Enggak, kalau untuk yang pas-pas Ya, gitu betul. loh. Tapi kalau kopi ini ya kalau untuk sekedar tamu-tamu biasa yang dia bukan penikmat kopi, betul. clear. Masuk. Tapi kalau orang penikmat kopi itu kan gula itu ya sealanya karena dia butuh pahitnya. Gitu. Memang masih banyak yang harus dikembangkan gitu ya dari desa, termasuk desa Krayan Bahagia ini. Nah, salah satu pelaku UMKM-nya, Mang Dadang ini cukup menarik menurut kami Desa Bicara. Semoga desa-desa yang desanya punya sawit dan sedang replanting bisa kemudian mengembangkan produk gula sawit ini gitu ya. Kalau dikelola dengan baik dan ada pemasaran, kayaknya akan menjanjikan. Selain juga berbudidaya sawit, tapi juga ada usaha lain gitu. Nah, ini cukup menarik dari Desa Krayan Bahagia, gula semut sawit Mang Dadang. Itu dulu video kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga kami dari Desa Bicara, semoga Bapak Ibu, kawan-kawan terus bisa mengembangkan usaha ekonomi yang berdesa di desa, kawan-kawan.